Kembali lagi bersama aku Renia dan Mas Jansen masih ada di sini. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya Bun. Ini panjang banget jadi aku openingnya nggak banyak-banyak deh. Bakalan banyak banget pertanyaan yang mungkin nggak sempat aku tanyain gitu. Mas, tadi Mas mention soal anaerobik dan aerobik. Boleh nggak dijelasin lebih detail lagi tentang lebih detail, lebih mudah ya. Jadi olahraga itu kan memang kategori antara dua, anaerobik sama aerobik. Nah aerobik itu intensitasnya bisa diukur berdasarkan detak jantung. Semakin tinggi detak jantungnya, semakin menggap-menggap, itu artinya intensitasnya semakin tinggi pula. Nah kalau untuk anaerobik, semakin berat angkatannya atau bebannya, atau semakin kompleks gerakannya, itu artinya intensitasnya semakin tinggi. Jadi cara mengukur intensitas itu dulu ya. Nah untuk yang lansia dua-duanya baik, tapi yang masuk kategori anaerobik itu tidak hanya memperkuat jantung dan paru atau kardiorespiratory, juga akan membantu menguatkan tubuh, otot tubuh, tulangnya, sehingga akan memperbaiki metabolismenya juga. Nah, jadi kalau misalnya mana sih yang paling baik? Tentunya kombinasi, gabungan antara dua ini. Nah, kalau misalnya kita berbicara olahraga seperti yoga, pilates, itu bisa diarahkan ke anaerobik, bahkan aerobik juga. Karena kenapa? Di saat kita bergerak kan tetap bernafas. Makanya olahraga yang paling baik untuk lansia itu sebenarnya lebih condong ke anaerobik. Oh, yang anaerobik ini? Yang aerobik ini hanya melatih kardiorespiratory tapi tidak memperkuat otot. Nah, yang sebelah kiri yang anaerobik seperti yoga, pilates, angkat beban, bahkan senam yang menggerakkan tubuh, senam lansia, SKJ, itu sebenarnya masuk ke kategori anaerobik. Olahraga yang menggerakkan hampir seluruh organ tubuh itu olahraga anaerobik. Oh gitu. Jadi kalau misalnya jalan kaki aja atau jogging aja pagi itu kan hanya kaki saja. Bersepeda kaki saja. Nah jadi otot-otot lain yang upper body itu tidak terlatih. Sehingga makanya kalau misalnya pun menyusun program olahraga untuk lansia, biasanya saya kombinasikan. Karena kan nggak semua orang juga suka di anaerobik, suka juga yang saya sukanya bersepeda saja, saya sukanya jalan kaki saja, nggak apa-apa, tapi tolong ditambahkan olahraga yang memperkuat otot tubuh. Jadi kayak aerobik, high impact, low impact, itu kan akan menggerakkan tubuh. Karena di saat tubuh bergerak, otot itu bekerja. Makanya harus gerakan-gerakan yang melibatkan seluruh organ tubuh. Itu cuman ini ya, perbandingan jenis olahraga ekstrem kiri sama ekstrem kanan ya, ke kiri dan ke kanan. Tapi kebanyakan olahraga yang kita temuin di lapangan, misalnya kayak tenis, basket, kemudian ya bulu tangkis, bahkan pingpong, itu kombinasi keduanya. Oh bisa, itu masuk anaerobik ada di situ, aerobik juga ada di situ gitu. Jadi kalau misalnya mau ekstrim ke anaerobik saja itu angkat beban. Angkat beban atau weight training kalau orang bilangnya, latihan kekuatan. Kalau orang tua aku agak khawatir deh ya. Tentunya tentu orang akan khawatir karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau lansia yang tidak aktif, mereka biasanya cenderung memiliki masalah-masalah persendian. Tapi bukan berarti karena ringkih tidak boleh berolahraga. Justru semakin tidak diolahragakan semakin ringkih. Justru harus diperkuat. Never too late untuk berolahraga. Dia udah masuk 50, 60, 70 tahun pun itu masih boleh berolahraga. Kembali lagi ke mindset tadi ya. Jadi nggak akan pernah ada kata terlambat untuk memulai berolahraga. Jadi misalnya Bunda sudah usianya mungkin sudah di atas 50 tahun, itu jangan demotivasi. Karena olahraga itu bisa dilakukan kapanpun dan di segala umur. Akan tetap dapat manfaatnya kok. Justru penyakit itu muncul dari gaya hidup inaktif atau tidak aktif. Semuanya. Jadi seperti yang saya jelaskan di segmen sebelumnya bahwa
otot dan otak kalau misalnya semakin tidak digunakan semakin menurun fungsinya. Jadi kalau misalnya bunda yang mungkin masih ada orang tuanya, itu biarkan mereka berkebun, biarkan mereka menyetir sendiri, biarkan mereka berbelanja ke pasar tradisional sendiri atau pasar manapun. Intinya independen dari lansia itu tetap harus dipertahankan. Semakin kita manjakan mereka, semakin menurun fungsi tubuh dan otaknya. Jadi saran saya untuk lansia adalah mulai dulu untuk hidup aktif. Tentunya seperti saya pernah bahas di segmen di episode sebelumnya ya yang tentang kebugaran. Jadi lansia itu sendiri memang bisa ditingkatkan, masih bisa ditingkatkan kebugarannya. Enggak mentok gara-gara usia pokoknya. Jadi lansia pun masih bisa membangun massa otot. Jadi satu-satunya cara untuk mematahkan unhealthy aging atau mematahkan siklus menua tidak sehat adalah aktif bergerak, baik dengan aktif bergerak atau dengan berolahraga. Nah, olahraga itu kan terstruktur, sistematis dan juga tentunya mengacu pada ini ya, kemampuan dari si lansia itu. Makanya dibutuhkan praktisi-praktisi kebugaran yang benar-benar bisa memahami kondisi dari si lansia. Karena kalau tidak paham, dia akan memberikan program yang sama rata dengan yang masih muda gitu. Nah, itu yang berbahaya. Oh, gitu. Jadi emang harus punya knowledge ya, trainernya juga. Sebenarnya sih kalau tips buat bunda ya, kalau mau ngasih tahu gimana supaya ibunya atau bapaknya berolahraga adalah lakukan olahraga semampu mungkin, tapi jangan sampai ada rasa sakit. Kalau ada rasa sakit itu harus dihentikan. Baik short breath atau nafasnya pendek atau misalnya ada sakit di persendian itu harus dihentikan. Oh gitu. Terutama yang sangat tidak aktif ya. Itu makanya harus benar-benar harus dilakukan assessment terhadap tingkat kebugaran dari si lansia itu. Bisa banyak talk test, kita cek dulu tensinya. Apalagi kalau misalnya sudah ada masalah kesehatan seperti hipertensi dan lain-lain, itu mesti hati-hati. Berarti Mas Jansen ini udah paham di masalah fisiologinya lansia. Tentu harus. Sampai ke masalah ya kayak gitu, ngecek tensi apa segala Betul, macam. harus. Jadi kita kita di Indonesia itu sebenarnya ada dokter olahraga juga, spesialis olahraga, di mana mereka biasanya kita akan berkolaborasi, pelatih kebugaran akan berkolaborasi dengan mereka di saat klien si lansia ini sudah memiliki penyakit. Tapi kalau belum, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada penyakit, saya selalu menyarankan, kan kebetulan saya ketua umum dari Asosiasi Pelatih Kebugaran, setiap kali kita mengedukasi pelatih kebugaran baru, kita selalu bilang, kalau si klien lansia ini sudah memiliki penyakit tertentu, kamu harus berkolaborasi dengan dokter. Baik umum maupun olahraga. Itu. Nah, Mas, selesai nih kita ngobrolin aktivitas olahraga. Sekarang aku mau tanya pola makan seperti apa yang Mas Jansen sarankan nih untuk para lansia supaya mereka tetap bugar. Tapi dijawabnya nanti. Siap. Kita mau break dulu Siap. ya bunda-bunda. Tunggu ya, aku bakal balik lagi.